Oke, itu jawaban diplomatisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aliman Haris, pemandu acara Sandasan di channel Lingkar Jatim. Kali ini saya langsung saja selamat datang Dindaku yang sangat luar biasa. Siap Anda. Ini saya kenalkan namanya Bapak Hakim, sekarang menjadi koordinator, ketua ya. Direktur. Oh direktur. Lupa. Jangan sampai salah. Direktur KMI. Kacong Mahfud Institute. Kita nanti akan bicara banyak tentang masalah peran dari KMI dan juga apa itu makhluk yang namanya KMI, kenapa harus lahir di Bangkalan dan segala macamnya gitu. Langsung saja Dindaku, karena ini dulu pernah sering berhubungan dengan saya juga sebelum turun lapangan ke Bangkalan waktu di Surabaya, Dinda ya. Betul. Sekelumit ceritakan pengalamannya yang di Surabaya, karena saya mendapat informasi pernah jadi BEM gitu ya. Iya betul. Sekelumit Ya. 2 menit. Saya masuk kampus sekitar tahun 2010. Waktu itu saya setelah lulus dari Pondok Pesantren Al-Husain Ibu Duran Sidoarjo. Oh santri berarti ya? Ya betul. Sampai sekarang masih santri. Masih santri ya. Setelah melihat brosur kemudian informasi yang ada di media sosial, kayaknya kampus ini cocok dengan karakter saya. Oh gitu, itu latar belakangnya. Setelah itu saya mencoba belajar tentang masalah ilmu pengetahuan di kampus. Sambil lalu saya aktif di organisasi. Organisasi yang paling Kesan gitu. dalam Dan mempengaruhi terhadap pola pikir saya. Itu pertama ada PMI ya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ya sama dong madhabnya kalau begitu dengan saya. Setelah itu saya dipertemukan dengan organisasi yang tak kalah besar perannya untuk kehidupan saya, yaitu adalah Ikamaba. Oh kata Mas Bang, Ikamaba sama juga berarti. Satu madhab. Ya madhab, satu aliran ya. Dan kebetulan Kanda, Ya. saya menjadi ketua Ikamaba pada tahun 2013. Udah betul ke Ikamaba ya. Ya, betul. Kalau yang di BEM? Setelah saya selesai di kepengurusan Ikatan Mahasiswa Bangkalan Surabaya, saya dipercaya oleh sahabat-sahabat PMI untuk ikut serta dalam kontestasi politik di dalam kampus. Akhirnya saya terpilih menjadi Presiden BEM pada tahun 2014-2015. Jadi pengalamannya luar biasa kan dalam organisasi. Alhamdulillah. Aktivis kampus gitu, aktivis mahasiswa gitu ya. Nah, aktivis mahasiswa itu kan diidentik dengan apa ya istilahnya dulu saya lupa ya. Agent of change gitu. Agent of change gitu ya. Setelah sekarang ini kan sudah pakai seragam KMI sekarang ya. Ini apa hubungannya dengan keaktivisannya sebelumnya? Mulai dari kampus, saya suka membaca literatur tentang masalah pengembangan masyarakat dan juga bagaimana seorang kaum terpelajar itu bisa menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi. Istilahnya itu intelektual organik. Intelektual organik itu istilahnya Foucault apa Nietzsche aja? Foucault. Oh Foucault ya. Iya. Masih ya berarti ya. Masih ingat. Iya. Terus sebenarnya awal saya turun ke Bangkalan itu kembali ke daerah tidak terlepas dari perannya Kanda juga. Oh gitu. Iya. Saya masih ingat waktu itu Kanda Aliman Haris dan Kanda Matur Husairi itu waktu itu masih BBM. Ayo pulang ke Bangkalan, kita benahi Kabupaten Bangkalan begitu. Itu saya sudah lupa itu saya. Itu statement sebenarnya yang paling menarik dalam kehidupan saya di Kabupaten Bangkalan kan. Iya. Jadi itu salah satu latar belakangnya memang menjadi aktivis kampus dari struktur organisasi di kampus baik di internal maupun eksternal. Di Kamaba pernah jadi ketua, di internal kampus di UIN gitu ya menjadi presiden gitu ya. Betul. Berarti kan luar biasa. KMI ini coba ceritakan dan jelaskan tentang makhluk KMI dulu. Ya.
KMI ini sebenarnya hanyalah singkatan dari Kacong Mahfud Institute. Kacong Mahfud Institute. Ya. Latar belakang berdirinya Kacong Mahfud Institute itu ya tidak terlepas dari KMI-nya, yaitu M-nya. Mahfudnya. Beliau merupakan salah satu tokoh di Kabupaten Bangkalan, bisa dikatakan tokoh di Madura. Yang waktu itu tokoh di Madura, bukan Bangkalan. Iya. Karena Jawa Timur kan. Iya, betul. Iya, Madura. Iya. Waktu itu sebenarnya tidak terlepas dari kondisi Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015, tahun 2016. Kita mengetahui bahwa pada kondisi saat itu Kabupaten Bangkalan itu terafirmasi dengan Bangkalan itu menjadi daerah yang tertinggal. Ya, betul. Sekaligus juga ketika kita kaji secara mendalam, ternyata Kabupaten Bangkalan itu IPM-nya rendah, indeks pembangunan manusianya rendah, dan itu juga diperkuat dengan data BPS yang menyatakan bahwa Kabupaten Bangkalan mempunyai angka kemiskinan yang sangat tinggi, kadang yaitu berkisaran 21%. IPM rendah, terus kemiskinan juga tinggi gitu ya. Jadi klop gitu ya. Klop. Kalau dalam istilah Al-Khazini mungkin itu tarkib masjid. Jadi morokab gitu ya. Jadi itu salah satu inspirasi kenapa Kacong Mahfud berdiri gitu ya. Iya, betul. Setelah itu memang itu istilahnya itu senior dengan junior itu selalu berkomunikasi. Seperti halnya saya selalu berkomunikasi dengan Kanda 5. Akhirnya saya juga berkomunikasi dengan Kanda Mahfud SAG. Kebetulan beliau ini secara main itu sama kayaknya dengan kita pemuda yang waktu itu mempunyai inisiator untuk membuat organisasi. Ada kalimatun sawa itu, ada sebuah perjuangan yang sama gitu ya. Betul. Sehingga itu digaduhkan menjadi lahirlah yang namanya KMI. Tapi itu semua yang menjadi penentu dalam pendirian itu adalah MI-nya gitu kan? Iya. Mahfud Institute. Tidak juga sebenarnya. Oh gitu. Memang waktu itu secara kronologis ini wadah ini mau dinamakan apa? Gitu. Intinya kita coba berkontribusi walaupun sedikit terhadap masyarakat. Bangkalan gitu. Ya, bersifat kontribusinya seperti apa? Sifat kontributif partisipatif waktu itu. Yang dimaksud partisipatif apa? Kita tidak mungkin merubah Bangkalan, memperbaiki Bangkalan secara keseluruhan. Cuman masih ada peluang untuk kita berbuat walaupun itu sedikit. Akhirnya kita waktu itu pilih-pilih nama kan. Banyak tawaran nama gitu ya. Ada kawan Mahfud, ada tretan Mahfud, ada sahabat Mahfud. Akhirnya kita jatuh terhadap istilah Kacong. Mungkin itu lewat istikharah juga ya. Istikharah akademik. KMI itu Mahfud gitu. Yeah. Tapi jadi dengan namanya KMI, ini kan tidak bisa lepas dari peran-peran besar ya oleh Pak Mahfud gitu kan. Betul. Pak Mahfud ini kan politisi. Betul. Pak Mahfud ini kan pelayan masyarakat Madura. Iya, betul. Dan juga perwakilan masyarakat Madura. Kerja-kerja KMI ini kalau melihat dari tagline-nya itu kan berhenti. Coba itu apa? Ya, tagline-nya itu berhenti berpikir diri sendiri, mari berbagi. Mari berbagi. Gitu. Jadi itu sebenarnya akumulasi dari semua yang kita kaji. Waktu itu dari secara kronologis, kalau bahasa filsafatnya itu secara ontologis, epistemologis dan aksiologisnya begitu. Iya. Jadi berhenti berpikir. Maka KMI itu aksiologisnya gitu. Iya. Itu berangkat dari sebuah keresahan dan keprihatinan gitu ya. Betul, ya. Dan juga bentuk keperhatian gitu ya. Terhadap rasa keprihatinan yang dituangkan melahirkan perhatian. Iya. KMI lah makhluknya gitu ya. Iya. Jadi
memang orientasi dan kerja-kerja dari KMI memang anti-sosial ya. Anti-sosial. Anti-sosial dengan tagline yang tadi. Iya betul. Saya nggak apal-apal, Dinda. Saatnya berhenti berpikir sendiri. Bukan. Oh gimana? Itu sudah istikharah itu. Oh gitu. Iya. Berhenti berpikir sendiri, mari berbagi. Berhenti berpikir sendiri, mari berbagi. Berbagi. Jadi begini. Ini sangat filosofis sekali. Betul, sangat filosofis sekali. Kalau saya istilahkan lebih gampang, KMI ini merupakan wadah think tank. Oh, think tank. Iya, merupakan wadah pemikir, perjuangan, dan juga wadah untuk teman-teman pemuda untuk berkreasi. Akhirnya waktu itu setelah kita sepakat bahwa kata Bapak Mahfud itu kita butuh tangan untuk merangkul, butuh telinga untuk mendengar, butuh mata untuk melihat. Akhirnya kita bentuklah yang namanya Kacong Mahfud Institute. Terkait masalah apakah ada korelasi dengan posisinya Pak Mahfud yang sekarang menjadi politisi, yang menjadi pelayan masyarakat Madura waktu ya. Secara apa namanya garis secara struktural keorganisasian ya sangat berat. Karena memang apa namanya beliau lah sebetulnya sebagai inspirator. Inspirator. Ada istilah yang lebih keren itu betulnya, bukan inspirator. Apa ya? Dipikir sendiri nanti. Lanjut Dinda. Ya. Akhirnya dengan adanya think tank ini, saya mencoba berkomunikasi dengan teman-teman, salah satunya terhadap teman seperjuangan saya yang ada di kampus. Ada waktu itu ada Jagat, ada Muhammad Ruci, begitu juga teman-teman mahasiswa yang ada di Kabupaten Bangkalan, ada di ISTKIP, kemudian di UTM dan semua kampus yang ada di Kabupaten Bangkalan. Diajak untuk bergabung bagaimana bisa melaksanakan keinginan yang diidam-idamkan oleh ide besar tadi itu ya. Betul. Jadi sampai hari ini sampai di mana ya peran-peran sudah dilakukan oleh KMI? Iya. Karena KMI ini merupakan sudah kita konsep sebagai lembaga pemuda dan kita juga sudah sahkan dengan adanya Notaris dan Menkumham, itu sudah berbunyi dengan Yayasan Sosial dan Kepemudaan. Yayasan Sosial dan Kepemudaan. Betul. Jadi kontribusinya KMI itu atau kegiatan-kegiatan KMI itu tidak terlepas pertama dari karena ini adalah yayasan sosial yang sosial itu masuk banyak ya, masalah kesehatan, pendidikan atau kesejahteraan, bahkan terhadap pendidikan. Pendidikan juga semua ya, semua yang tercantum masuk dalam kategori sosial gitu ya. Yang nomor 2 adalah masalah kepemudaan. Nah ini sebenarnya yang menarik Anda. Yang pemudaan itu. Ya. Sebelum masuk ke pemudaan. Ya. Tagline itu sebetulnya kan menggambarkan tentang kinerja dan apa yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi gitu ya. Apalagi lebih ditegaskan lagi oleh Dinda bahwa kerja-kerja ini adalah lebih banyak kepada hal yang sosial gitu ya, gerakan-gerakan sosial. Kalau yang waktu di BEM dan di Ikamaba, Dinda dulu kan dalam melaksanakan sebuah kegiatan kan muter-muter kemana-mana, membuat proposal kemana-mana. Kalau KMI gimana? Kalau KMI? Kalau dulu kan proposal ya. Ya, waktu di Kamaba, waktu di BEM dan segala macam itu kan muter-muter setiap mau ada. Kalau di KMI gimana? Jadi sebelum kita merumuskan organisasi ini, memang kita sudah pikirkan secara matang-matang, baik secara think tank tadi itu, kemudian dari pendanaan. Dari pendanaan inilah yang kita kupas tuntas waktu itu, kupas tuntas. Dari mana kemudian kita akan mendapatkan pendanaan untuk kegiatan KMI? Akhirnya kita urun rembuk dengan teman-teman. Ini hasil musyawarah mufakat bersama. Karena perlu diketahui, KMI ini Kanda bukan hanya mahasiswa saja, tapi merupakan wadah. Banyak elemen yang masuk yang terlibat di situ. Ya, ada yang jadi guru, ada yang jadi pengusaha, ada juga jadi DPR ya. Oh gitu. Itu semua yang melakukan mobilisasi itu semua Dinda ya yang melakukan kerja-kerja bagaimana
berbicara bahwa pentingnya KMI ke depan sehingga mereka ikut terlibat dan ikut mau bergabung dengan KMI itu Dinda semua yang bergerak itu ya? Enggak juga kan, Ra? Gitu ya. Karena kita sifatnya adalah kolektif kolegial. Semua kegiatan KMI itu tidak terlepas bagaimana perannya teman-teman ya untuk saling berpikir, saling memberikan ide kecerdasannya untuk diimplementasikan terhadap kegiatan. Terkait masalah keuangan. Kembali ke itu. Keuangan itu karena memang di KMI ini orangnya pengurusnya itu banyak ya semua elemen. Waktu itu kita sudah sepakat bahwa kita harus menyisikan sedekah kita begitu. Menyisikan rezeki kita untuk urun rembuk atau istilahnya adalah gotong royong untuk mengadakan kegiatan. Gotong royong bukan konsepnya Bung Karno ya. Tapi gotong royong yang dikenal gitu gitu ya. Walaupun dikatakan konsepnya Soekarno pun nggak masalah. Gitu ya. Jadi begini, kan selama ini kan KMI setiap bulan mesti ada kegiatan begitu kan ya. Intensif sekali ya, saya lihat, yang saya perhatikan gitu. Terus pasti ada orang bertanya dari mana kemudian keuangannya. Nah, ini yang perlu diketahui oleh masyarakat dan teman-teman pemuda yang lainnya. Setiap KMI mengadakan kegiatan itu tidak kemudian mengadakan kegiatan yang sangat yang menghabiskan pendanaan yang sangat luar biasa. Tapi setiap kegiatan kita pasti menyisipkan bahwa setiap kegiatan KMI ini harus edukatif dan partisipatif. Edukatif artinya selain ini merupakan kegiatan sosial, KMI itu juga harus mampu memberikan transfer pengetahuan terhadap masyarakat terkait masalah kegiatan-kegiatan tersebut. Artinya melibatkan juga masyarakat gitu ya, termasuk juga dalam pendanaannya. Enggak. Kalau pendanaannya enggak. Ya makanya ini kan bicara tentang masalah sumber pendanaannya. Gotong royong itu kan ada. Gotong royong. Jadi antar anggota. Kan sebentar. MI enggak terlibat dalam urusan pendanaan ya? Ya pastinya karena juga merupakan anggota. Jangan buang ini, masa? Secara keseluruhan maksudnya kan? Gitu ya. Kan begini, secara struktural kami ini ada dewan penasehat, ada dewan pertimbangan, dan ada dewan pembina. Jadi keseluruhan ini terlibat gitu ya dalam urusan pendanaan. Kalau sudah, meskipun saya seyakin-yakinnya, meskipun tidak melibatkan anggota yang gotong royong, bisa yang MI ini saya yakin mampu dan bisa untuk apapun yang akan dilakukan oleh KMI. Tapi kan nggak bagus juga kalau sumpamanya. Bagus dan tidaknya itu kan perspektif. Maksud saya beliau itu saya yakin mampu gitu. Saya yakin mampu. Masa mau menegaskan kemampuan beliau? Kalau kemampuannya beliau itu sangat luar biasa. Artinya bisalah saya yakin bahwa beliau itu mengcover keseluruhan kegiatan oleh KMI. Namun karena KMI ini merupakan think tank, wadah kreasinya pemuda yang memang mempunyai satu rasa satu jiwa, maka kalau sumpamanya ini kita tidak ada rasa tanggung jawab bersama, maka rasa kepemilikan terhadap organisasi ini akan hambar kan? Hambar gitu ya. Gitu. Tapi mestinya kalau sekarang itu sebetulnya tidak masalah sebetulnya. Bahkan sebuah inspirasi bagi orang-orang yang lain. Orang-orang yang punya kemampuan yang sama sebetulnya bisa melakukan hal yang sama gitu. Jadi jangan ditutup-tutupi peran-peran dari orang yang sebetulnya menjadi inspirator baik dalam pendanaan, karena tidak semua orang bisa melakukan itu gitu. Dan saya yakin Dinda dengan semangat, dengan keyakinan yang penuh bisa melaksanakan, bahkan sekarang sudah luar biasa ya setiap intensitas kegiatannya itu gara-gara meyakini bahwa sang inspirator ini menjamin gitu kan. Kan gitu tidak. Salah satu yang membuat teman-teman pemuda kenapa kemudian mau bergabung dengan Kajang Mahfud Institute itu memang tidak terlepas dari sosoknya Bapak Mahfud ini yang sangat menginspirasi terhadap teman-teman pemuda. Namun seperti yang saya katakan tadi Kanda, bahwa ini adalah
organisasi. Ya. Tidak mungkin kita kemudian memberikan beban sepenuhnya terhadap Dewan Pembina. Karena memang seperti yang dikatakan dari awal, kita lebih menekankan terhadap konsep gotong royong. Seberapapun nilai dan sekecil apapun nilai yang telah kita kontribusikan untuk kegiatan-kegiatan yang edukatif dan partisipatif, itu saya yakin dan aku yakin akan mendapatkan sesuatu yang baik di hadapan masyarakat dan Allah Subhanahu wa taala. Itu komplit berarti kalau. Iya. Nah, yang saya ingin yang ingin saya garis bawah itu sebetulnya dengan inspirasi itu, dengan jaminan itu, urusan dalam pelaksanaan justru melakukan gotong royong dan semacamnya, itu baik gitu ya. Tapi saya yakin seyakin-yakinnya keyakinan dan semangat itu muncul dari anggota KMI ya karena ada jaminan. Karena ada jaminan. Dan kalau itu tidak dilakukan dan yang dia jaminan justru tidak mau bertanggung jawab terhadap jalannya kegiatan KMI, ini perlu dipertanyakan besar kan begitu. Tapi sampai hari ini kan semakin eksis KMI. Alhamdulillah. Sebenarnya semua yang kita lakukan selama ini sebenarnya tidak terlepas bagaimana kita mencoba berbuat untuk masyarakat. Jadi kita kemarin itu sempat membuat quote lah. Apa istilahnya? Catatannya. Oh ya. Catatan apa itu maksudnya? Catatan yang berisi begitu kan. Quote. Oh ya. Jadi semacam status. Iya. Jadi teman-teman itu sudah sepakat bahwa untuk merubah Bangkalan secara keseluruhan, bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan daerah itu tidak mungkin. Cuman kita membuat satu sekelumit dari statement yang berbunyi, kita tidak perlu mimpi terlalu tinggi untuk merubah negara ini. Cukup lakukan satu hal yang kecil sekiranya itu bisa berimbas positif. Ibda binafsi gitu ya. Mulai dari yang kecil-kecil gitu. Karena kita dari pondok pesantren kan. Dulu itu saya di pondok pesantren pernah membaca kaidah usul fiqh. Ma la yadruku kullu la yadruku. Jadi kalau kita mau merubah keseluruhan bagaimana masyarakat berpartisipasi, merubah mindset dan yang lain-lainnya, saya kira sangat sulit. Tidak bisa lah. Tidak bisa. Cuman kita yang bisa melakukan walaupun hal sekecil apapun, ayo kita lakukan begitu. Ya. Oke, Dinda dengan KMI, nama KMI dan juga gerakan-gerakan dan kegiatan-kegiatan dilakukan KMI kan tadi sudah dijelaskan. Siap. Kalau ada anggapan bahwa KMI ini adalah bukan partai politik, tapi kerja-kerja politik yang dilakukan oleh KMI, apa kira-kira yang bisa dijelaskan, Dinda? Ya, itu biar masyarakat saja yang menilai. Iya. Berbicara penilaian apakah ini politis atau tidak, itu sebenarnya perspektif. Gitu ya. Cuman yang paling terpenting bagi kita adalah bagaimana semua kegiatan kita itu berimbas positif dan bermanfaat terhadap masyarakat. Urusan orang mau menilai apa terserah gitu ya. Nabi Muhammad saja banyak gitu ya. Iya. Seperti kita orang. Apalagi KMI. Iya. Itu merupakan konsekuensi. Ini jawaban cerdas. Biarkan saja. Ataupun kalau memang ada orang yang lain yang memang iri secara bagus maksudnya, bukan iri dalam konteks dengki, tapi iri ingin meniru tentang ini, silakan. Alhamdulillah. Kita berfastabiqul khairat gitu ya. Dan memang itu tujuan kita. Itu memang tujuan kita. Salah satu dakwahnya itu ya. Dakwah bagaimana KMI ini dengan kelembagaannya bisa menginspirasi terhadap masyarakat agar berbuat lebih baik, agar berbuat baik terhadap masyarakat dengan pola seperti apapun begitu. Pertanyaan terakhir. Siap. Dinda, sosok yang menjadi inspirasi dari KMI ini kan Pak Mahfud. Dan KMI sudah meyakini dan percaya bahwa dengan peran-peran dan kiprahnya dalam kegiatan KMI kan sudah luar biasa. Dari sejak berdiri sampai sekarang kan tidak berhenti kegiatannya. Alhamdulillah. Dan keinginan besarnya dan
keinginan besar awal dari KMI ini terbentuk kan bagaimana meskipun sedikit cuma itu nyecel untuk bagaimana merubah Bangkalan yang dianggap tadi disimpulkan seperti yang tadi menjadi menjadi apa ya, menjadi alasan kenapa KMI ini hidup. Ke depan apa yang apakah teman-teman KMI tidak punya pikiran untuk bagaimana mendorong Pak Mahfud ini menjadi yang lebih luas lagi kekuasaannya? Wah, ini pertanyaannya. Ya terakhir. Pertanyaan terakhir. Ya, kita selalu mendorong dalam bingkai pembenahan maupun bagaimana peran beliau agar lebih maksimal terhadap masyarakat, kemudian lebih bermanfaat terhadap masyarakat, baik itu di posisi dimanapun kita akan dukung beliau. Yang terpenting jabatan itu kan hanya sebagai amanah kan. Cuman kalau seumpamanya amanah itu tidak difungsikan secara maksimal itu kan enak. Nah, kita juga mendorong selain ini kan perlu digarisbawahi, KMI dengan kelembagaannya mempunyai orientasi terhadap kegiatan sosial, kepemudaan, sedangkan Bapak Mahfud ini tidak terlepas dari backgroundnya sebagai politisi dan background sebagai abdi masyarakat. Kita selalu mendorong agar nah maksud saya agar KMI itu betul-betul lebih lebih efektif dan leluasa dan lebih luas lagi jangkauan yang ingin dijangkau. Apa tidak pernah melakukan dorongan kepada Pak Mahfud untuk lebih lebih mempunyai kekuasaan yang lebih luas? Sementara ini kita hanya mendorong bagaimana beliau memaksimalkan peran-perannya gitu ya, yang sekarang terkait masalah jabatan-jabatan maupun karir beliau. KMI hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Bapak Mahfud. Begitu. Oke, itu jawaban diplomatisnya. Silakan Dina sampaikan sebagai closing statement tentang masalah yang bisa menginspirasi masyarakat tentang masalah peran-peran dari KMI. Ya, alhamdulillah selama ini KMI sudah sedikit berbuat, ya tidak banyak sebenarnya, sedikit berbuat terhadap bagaimana kemaslahatan untuk masyarakat. Harapannya adalah kita semua harus sadar diri bahwa untuk membangun suatu daerah itu juga perlu partisipasi dari semua elemen yang ada. KMI ini hanya sebagian kecil elemen masyarakat untuk berbuat kebaikan. Selebihnya adalah berhenti berpikir diri sendiri dan mari berbagi. Yes. Kalau ada yang mau dibagikan. Oke, Dina, terima kasih banyak. Siap. Jangan lupa bukan yang penting bukan subscribe-nya tapi tunggu dan putar sampai tuntas setiap edisi yang muncul di Lingkar Jatim Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.